Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 20 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para penatua dan ahli Taurat, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku-lah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Roti Hidup. Saudara-saudari terkasih, lapar tentu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Seringkali kita mendengar bahwa ada orang yang kelaparan
tetapi tidak punya sesuatu untuk dimakan. Mereka pasti menderita. Akan tetapi, pengalaman ini mungkin secara nyata telah mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama, tanpa makan dan minum manusia akan mati. Karena itu, kita patut menghargai rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, kita bisa mendapatkan makan karena bantuan sesama dan alam semesta. Karena itu, kita pun patut menghargai sesama serta alam yang juga adalah ciptaan dari yang ilahi. Dalam kisah penciptaan, dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya memberi nafas hidup, tetapi juga makanan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang ciptaannya. Ini jelas bahwa Tuhan ingin agar manusia tidak mati kelaparan. Karenanya, Ia memberikan kuasa kepada manusia untuk mengolah dan merawat bumi agar mendapatkan makanan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus digambarkan sebagai roti hidup. Gambaran tentang roti hidup ini mengungkapkan kekayaan pribadi Yesus yang telah mereka alami. Yesus itulah yang membuat mereka itu tetap hidup, berkembang, dan bersukacita. Jika dahulu di padang gurun ada roti mana yang diberikan kepada orang-orang Israel karena mereka kehausan dan kelaparan, sekarang ada roti hidup yang berasal dari Bapa di sorga, dan roti itu memberi hidup kepada dunia. Siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Itulah pribadi Yesus yang adalah roti hidup. Roti hidup mengungkapkan kekayaan pribadi Tuhan Yesus. Ini juga menjadi istilah untuk menyebut Ekaristi. Sebab di dalam Ekaristi, Kristus dihadirkan, dipersembahkan, dan disantap, serta melaluinya kita hidup dan berkembang. Saudara-saudari terkasih, bagaimana caranya agar kita dapat menikmati roti hidup yang turun dari surga ini? Pada bagian akhir dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberitahu caranya kepada kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami selalu dibimbing untuk datang dan percaya kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah roti hidup yang telah turun dari surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.